Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sumiati dari kelas BI Malam. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS. Langsung ditulis skripnya sekalian menjelaskan maksud dari skrip tersebut. Langsung aja. Pertama, di sini ada dua part untuk soalnya. Untuk part pertamanya, saya buka dulu. Di sini saya mengerjakan tipe A. Ini dia. Untuk part pertamanya diberikan skrip program berikut ini. Nah, ini udah ada skripnya, cuma nanti saya akan tulis ulang. Terus di sini ada tugas-tugasnya. Pertama, run program di atas, kemudian isi 3 data mahasiswa di mana masing-masing mahasiswa mengikuti 3 mata kuliah. Langsung kita buat aja dulu skripnya. Nah, di sini pertama ada list namanya all mahasiswa. Nah, listnya berupa empty list atau list kosong. Terus ada lagi di sini nama variabel namanya tambah data aktif. Nah, di sini dikasih perintah true. Terus kemudian ada while, ada perintah while, terus tambah data aktif. Nah, ini untuk menjalankan hasil dari variabel tambah data aktif di sini. Nanti di bawahnya ada data-datanya. Data aktif. Nah, setelah itu titik 2. Nah, pertama di sini saya punya dictionary. Dictionary namanya mahasiswa. Dictionary-nya berupa dictionary kosong. Terus di sini ada variabel namanya nama lengkap sama dengan di sini ada perintah input. Nanti perintah input di sini berfungsi untuk mengisi mengisi hasil runningnya. Nanti hasil running akan keluar perintah untuk mengisikan data dari nama lengkap ini. Terus di sini tanda kurung, terus dikasih string, terus /n untuk memberi jaraknya. Terus di sini ada masukkan nama mahasiswa. Ini nanti outputnya akan muncul masukkan nama mahasiswa, nanti baru input nama mahasiswanya siapa, seperti itu. Terus di sini ada program study. Program study sama juga pakai input. Terus ada string. Di sini masukkan program study. Nah, seperti ini. Setelah program study di sini ada semester sama dengan semester. Bentuk tipe datanya itu integer berupa angka. Nanti di sini ada input. Setelah itu di sini outputnya masukkan semester. Nah, nanti titik 2 di sini juga sama dikasih titik 2. Dikasih spasi biar ada jarak inputannya. Nah, terus setelah itu di sini saya punya mahasiswa. Ada kurung siku atau data listnya. Di sini namanya nama lengkap sama dengan nama lengkap. Nah, nanti hasil inputannya akan masuk ke variabel nama lengkap di sini. Nah, nanti disimpan juga di nama lengkap yang di data mahasiswa yang ada di sini. Nanti itu untuk output akhirnya. Nama lengkap. Terus di sini ada mahasiswa juga.
mahasiswa, terus program studi sama dengan di sini program studi. Jadi namanya harus disesuaikan, nama di sininya harus disesuaikan dengan nama-nama yang ada di sini, dengan nama variabel yang ada di sini. Terus setelah itu ada mahasiswa. Nah, string lagi. Di sini ada semester sama dengan semester. Jadi nama lengkap ini untuk nama lengkap, program studi untuk program studi, semester untuk semester yang ada di sini. Terus setelah itu di sini ada mata kuliah. Di jumlah mata kuliah nanti di sini akan muncul integer. Bentuk tipe datanya itu integer. Sama dengan input, sama juga input nanti dimasukin di hasil runningnya. Terus di sini ada string berapa mata kuliah yang diambil. Nah, setelah seperti ini, terus di sini ada variabel lagi namanya mata kuliah all. Nah, di sini ada empty list atau list kosong. Di sini ada counter sama dengan 1. Counter ini nanti berfungsi untuk acuan buat ngisi mata kuliahnya. Jadi kan di sini ada jumlah berapa mata kuliah yang diambil, nanti akan muncul mata kuliah pertamanya akan muncul output mata kuliah pertamanya apa, nanti diisi apa gitu. Nah, nanti hasil dari mata kuliah yang dipilihnya nanti akan masuk ke variabel mata kuliah all yang ini list empty mata kuliah all ini. Nah, terus seperti itu, terus langsung ke di sini ada perintah lagi, ada while counter. Nah, counter terus lebih kecil sama dengan mata kuliah. Nah, titik 2. Terus di sini ada mata kuliah sama dengan input. Terus di sini ada f string slash tab. Nanti ini untuk biar ada tab nama mata kuliah. Nanti masukkan nama mata kuliah yang diambil yang pertama apa, nanti sampai jumlah mata kuliah yang dipilih seperti itu. Terus di sini ada counter, nanti panggil counternya. Itu nanti akan muncul counternya 1 nanti kayak gitu. Terus setelah itu di sini ada mata kuliah all titik append mata kuliah. Nah, nanti hasil dari mata kuliah ini, yang di sini itu akan ditambahkan ke mata kuliah all, nanti akan mengisi list-list kosong yang di variabel mata kuliah ini. Terus setelah itu di sini ada counter sama dengan counter plus sama dengan 1. Nanti kalau misalkan nanti di sininya ini untuk mengubah counter yang ada di sini. Kalau misalkan udah nambahin 1, sedangkan kita milih di sini 3, maka nanti output yang keduanya akan berubah, ditambahkan 1 jadi menjadi 2 dan seterusnya seperti itu. Terus lanjut di sini ada
variabel lagi namanya mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini akan muncul lagi mata kuliah. Nah, seperti ini. Setelah itu di sini mata kuliah sama kayak yang di atasnya. Sama kayak yang ini, mahasiswa sama program semester. Nanti ini ditambahin ada mata kuliahnya seperti itu. Terus setelah itu di sini ada all mahasiswa titik append mahasiswa. Nah, nanti hasil dari mahasiswa ini, nah mahasiswa atau dictionary mahasiswa ini akan dimasukin ke data all mahasiswa seperti itu. Terus di sini ada print 1 data mahasiswa. Di sini ada print 1 data mahasiswa disimpan dalam sebuah list. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai sampai sini, maka data yang sampai sini akan disimpan ke dalam sebuah list all mahasiswa ini. Nah, terus setelah itu di sini ada variabel lagi namanya repeat, sama dengan input. Nanti isi lagi input apakah Anda ingin menambah data mahasiswa. Nah, nanti di sini ada pilihan ya atau tidak, seperti itu. Ada pilihan ya atau tidak. Nah, lanjut. Setelah ini kita pakai perintah if repeat sama dengan tidak, maka dia akan masuk ke sini. Tambah data aktif sama dengan false. Jadi kalau misalkan pilihan dia iya, maka dia akan mengulang lagi dari perintah yang pertama sampai sini. Tapi kalau misalkan dia memilih tidak, maka nanti akan berhenti di satu data itu saja, sampai data yang terakhir dia masukkan, seperti itu. Terus setelah ini kita masuk ke perintah for. Di sini ada for data in all mahasiswa, dan nanti ini akan di looping ke perintah all mahasiswa. Di sini ada if, langsung ke print dulu. Di sini ada print /n data mahasiswa. Nah, setelah ini print lagi. Sini ada /t nama. Di sini nanti pakai kurung kurawa. Maaf, salah F-string. Nah, data yang pertama dimasukin yaitu nama lengkap. Nama lengkap yang udah tadi diisi pada saat keluar output, pada saat kita input di output tersebut. Itu nama lengkap,
kurung siku, ini dikasih method title, udah. Terus habis itu akan print f-string lagi /t program study. Nah, program study kita masukkan lagi datanya, kurung siku lagi, program study. Nah, program study sini saya pakainya upper, metodenya upper. Terus setelah itu kita kasih print lagi f-string /t, di sini semester. Nah, di sini sama data semester. Nah, semester. Setelah itu print lagi f-string lagi /t mata kuliah, data mata kuliah. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini kita coba run terlebih dahulu. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, baru masukkan, misal di sini masukkan nama mahasiswa. Pertama tambahin dulu 3 mahasiswa. Pertama di sini saya pakai Adinda. Program studinya SIBI. Masukkan semesternya 2, berapa mata kuliah yang diambil 3. Pertama misal web, kita isi terus maaf di sini ada yang kurang. Nah, sini dikasih titik 2, ulangi ya. Kita run lagi. Kita coba run lagi. Nah, akan muncul lagi. Masukkan nama mahasiswa, misalnya yang pertama saya masukkan Adinda. Program studinya SIBI. Masukkan semesternya 2, mata kuliah yang diambilnya 3. Nama mata kuliah 1 misal web, basis data. Terus yang ketiganya misal struktur data. Nah, terus apa nih, satu data mahasiswa sudah masuk ke dalam sebuah list. Apakah Anda ingin menambahkan data mahasiswa lagi? Nah, nanti di sini kita misalkan pilih lagi ya. Nanti akan muncul lagi ke awal lagi. Masukkan nama mahasiswa, misalnya yang keduanya di sini Hesti. Masukkan program study SIBI. Masukkan semester 2, berapa mata kuliah yang diambil 3. Nama mata kuliah 1 misal bahasa Inggris. Nama mata kuliah 2-nya misal akuntansi. Mata kuliah 3-nya misal struktur data, sama ya, struktur data. Nah, terus lagi, apakah Anda ingin menambahkan data lagi? Misal saya pilih ya lagi. Ini saya isi data. Masukkan program study, di sini SIBI juga sama. Semesternya 2, berapa mata kuliah yang diambil 3. Nama mata kuliah 1, misal sini jaringan komputer. Nah, terus mata kuliah 2-nya yaitu web. Mata kuliah 3-nya basis data seperti ini. Nah, terus enter lagi. Nah, akan muncul lagi pertanyaan. Misal di sini saya jawab tidak. Nah, maka dia akan berhenti dan akan mengeluarkan output
mengeluarkan output seperti ini, data mahasiswa. Nah, ini isi dari output-outputnya seperti itu. Lanjut ke nomor 2-nya. Nomor 1 ya. Mas, kemudian isi 3 data mahasiswa. Nomor 2-nya tambahkan data yang disimpan sehingga terdapat informasi mengenai IPK yang mereka dapatkan dan juga informasi mengenai jumlah SKS yang sudah mereka tempuh. Run program tambahan di atas, kemudian isi 5 data mahasiswa di mana masing-masing mahasiswa mengikuti 4 mata kuliah beserta informasi tambahan yang baru. Pastikan 2 data memiliki IPK di atas 3,0. Buatlah for yang akan mengecek semua informasi dari mahasiswa. List akan berisi mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3. Tampilkan informasi mengenai mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3. Nah, di sini langsung aja kita buat dari 2, 3, 4, 5 jadi sekalian aja. Untuk untuk bagian 2-nya tambahkan data yang disimpan sehingga nanti ditambahkan IPK dan juga SKS-nya. Nah, di sini nanti kita tambahin IPK. Di sini tambahin IPK sama dengan IPK bentuknya float karena dia desimal. Input, masukkan IPK, tanda ketik dulu, masukkan IPK. Nah, setelah ini ke SKS langsung aja input, SKS berupa integer, input string lagi, SKS di sini kita masukin SKS yang sudah ditempuh. Nah, ini untuk nomor 2 yang tadi tambahin IPK sama SKS-nya. Terus setelah itu di perintah yang ketiganya run tambahan di atas, kemudian isi 5 data. Ini nanti kita setelah buat pastikan 2 data memiliki IPK di atas 3.00. Nanti kita tambahin 5 data mahasiswanya sama 4 mata kuliahnya. Terus di sini buatlah sebuah for yang akan mengecek semua informasi dari mahasiswa. List akan di sini mahasiswa memiliki IPK di atas 3. Kita tambahin dulu aja di akhirnya. Di sini saya nambahinnya di akhir. Nah, langsung aja di sini saya nambahin if IPK sama IPK lebih besar 3.00, maka nanti dia akan muncul print yang di sini. Sebelum itu di sini kita tambahin dulu print f string lagi. Di sini ada IPK data IPK ya, sama nggak sama di atas. Oh, sebelum itu kita masukin ke sini dulu. Nah, mahasiswa. Nah, di sini IPK sama dengan IPK. Nah, terus satu lagi mahasiswa. Setelah IPK SKS sama dengan SKS. Nah, seperti itu. Baru kita masukkan ke
ininya. Ini kan udah ada IPK, terus kita masukin lagi print f string /t SKS data SKS. Nah, seperti itu. Udah. Setelah ini terus di sini saya pakai else. Nah, print f string data nama lengkap title tidak bisa ditampilkan. Misalnya tidak bisa ditampilkan karena IPK kurang dari 3. Nah, seperti ini. Setelah ini kita coba run lagi. Nah, masukkan nama lagi. Ini kan 3, lalu tambah 2, berarti sekarang kita masukin 5 data mahasiswa. Pertama Adinda, masukkan program study SIBI, masukkan semester 2, masukkan IPK nya. Biasanya saya tulis IPK nya 3,5 dulu, enter. SKS yang sudah ditempuh, sini misal SKS yang sudah ditempuhnya 22 misal. Berapa mata kuliah yang diambil? 4. Tadi kan suruhnya 4. Nah, misalnya itu 4 mata kuliah. Ya udah, berarti di sini tambahkan 4. Mata kuliah 1 web misal basis data. Mata kuliah 3-nya struktur data. Mata kuliah keempatnya Inggris. Nah, udah, terus tambahin lagi ya sampai 5 data mahasiswa ya. Terus Hesti misal program studinya SIBI juga. Terus masukkan semesternya 2, masukkan IPK nya misal 3,60. Terus SKS yang ditempuh misal sama 32. Berapa mata kuliah yang diambil? 4. Yang pertama misal basis data akuntansi, terus jaringan komputer, Jarkom. Terus mata kuliah keempatnya misal bahasa Inggris. Nah, udah, terus kita masukin iya lagi, kita masukin di sini misal Dita, program studinya SIBI, semesternya 2, IPK nya misal 3,50 sama SKS yang ditempuh 31. Berapa mata kuliah yang diambil? 4. Web basis data akuntansi Jarkom. Jadi masukkan data yang keempat di sini ya. Misal Rizky Lail. Masukkan program studinya SIBI. Semesternya 2, IPK nya misal 3,60. SKS yang ditempuhnya misal 31. Berapa mata kuliah yang diambil? Di sini misal 4. Nah, mata kuliah pertamanya web, basis data, struktur data, sama akuntansi. Terus di sini masukkan lagi data terakhir yang kelima ya. Masukkan nama mahasiswa, misal di sini Nining, program studinya SIBI. Masukkan semesternya 2, IPK nya misal 3,60. SKS yang ditempuhnya 32. Berapa mata kuliah yang diambilnya? 4. Nama mata kuliah 1 misal
akuntansi, jarkom, jaringan komputer, web, sama struktur data. Nah, terus kalau misalnya di sini kita pilih tidak, maka dia akan mengakhiri dan akan memunculkan print seperti ini. Data mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5 atau data-data mahasiswa yang sudah kita input di atas tadi. Seperti itu. Untuk part satunya